Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malah kita bersama-sama mengawali kajian pada pagi hari ini dengan membaca istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup kita fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Moga bersama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Tema kajian pada pagi hari ini adalah memaknai iqra dalam kehidupan. Apa yang dimaksud dengan tema ini? Coba kita kaji secara perlahan-lahan, karena mungkin kita akan memaknai ini secara agak sedikit akademik. Allah Subhanahu wa taala pertama kali mewahyukan kepada Rasulullah SAW itu adalah surat Al-Alaq. Dalam wahyu tersebut Allah menegaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ya Muhammad. Kemudian Rasulullah menjawab ma'ana biqari sampai 3 kali. Sebenarnya ketika kita berpikir apa yang Allah perintahkan untuk dibaca Rasulullah, karena kita pahami bersama bahwa saat itu Al-Quran berupa mushaf itu belum ada. Karena wahyu ini adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Apa sih yang disuruh baca? Quran belum ada, karena wahyu pertama. Walaupun dalam berbagai macam riwayat sudah lengkap, tapi fi lauhil mahfuz. Ini penting sekali untuk kita pahami secara perlahan. Rasulullah SAW itu ketika kita tarik dalam sejarah, dilahirkan tahun 570 Masehi
walaupun ada yang mengatakan 571 Masehi. Versinya, kitab sejarahnya beda. Kalau kita membaca Tarikh Ibnu Hisham atau Tarikh Ibnu Ishaq, Tarikh Nabawiyah, Sirah An-Nabawiyah, itu 570 Masehi. Ya, bulannya Rabiul Awal. Ketika kita baca karya tarikh modern, misalnya The History of Muhammad atau The History of Arab kalangan Philip Kahiti, itu 571. Rasulullah pertama kali menerima wahyu usianya 40 tahun. Kita bisa hitung 570 Masehi tambah 40, berarti tahun ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu adalah 610 Masehi. Kalau kita mengikuti tahun kelahiran Rasulullah itu 570. Kalau mengikuti tahun tarikh kelahiran Rasulullah 571 Masehi, berarti 611 Masehi Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Ketika usia beliau 40 tahun. Di sini terjadi, ketika kita lihat, terjadi sebuah proses yang luar biasa ketika pewahyuan pertama. Allah mewahyukan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Ketika kita melihat definisi bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, biwasitoti Jibril alaihissalam, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, al-mutawatiru, secara berangsur-angsur, wal muta'abbadu bitilawati, dan bagi yang membacanya dinilai ibadah. Ini definisi umum pengertian Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagaimana yang ditulis oleh para ulama. Misalkan Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu mengatakan seperti itu. Maka di sini ada proses nuzul pewahyuan dari bahasa Allah yang sifatnya universal, yang sifatnya mutlak, yang sifatnya maha qadim. Kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah yang dibingkai dengan bahasa Arab, sehingga Al-Quran ini dipahami oleh umat. Dalam konteks ketika kita belajar di kampus, ada proses change, perubahan dari yang mutlak ke mutoyak, ada yang prof, dari yang transenden kepada yang profan, begitu kalau dalam bahasa kampus, ya. Dari yang universal ke yang partikular. Maka di sini ketika Rasul disuruh membaca Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, ma ana biqari. Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Maka dalam tafsir yang ditulis oleh Quraisy Shihab misalnya, atau Syekh Mahmud Shaltut mengatakan bahwa yang dibaca Rasulullah itu berbagai macam fenomena, berbagai macam hal, khususnya terkait dengan ciptaan Allah itu sendiri. Maka kemudian dalam lanjutan ayat ini Allah menegaskan Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu Muhammad. Dalam konteks kajian Bismi Rabbik di sini, baknya di sana, baknya Bismi Rabbik itu dalam kajian ilmu nahwu, baknya harful jar, kemudian mempunyai faedah namanya lil isti'anah. Lil isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah. Baknya di sana bil basta'in wa addi awhid al siki wa mislama wa man wa'an bihantiki. Bil ba, dengan ba, ista'in, gunakanlah faedah lil isti'anah, minta pertolongan kepada Allah.
Makanya kemudian bab di sana itu ta'alluqnya langsung sambung kepada Allah yang maha memberikan pengetahuan kepada hamba dan makhluk. Bismi Rabbik. Yang menariknya Alladzi khalaq, yang telah menciptakan kamu. Maka di sini kemudian Rasulullah disuruh membaca dirinya yang telah menciptakan kamu, wahai Muhammad. Ini adalah deklarasi yang luar biasa bahwa Islam itu adalah agama yang berbasis ilmu. Apalagi ketika dilanjutkan khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah atau dari sesuatu yang menggantung. Dalam konteks ilmu saat ini, ketika ada pertemuan antara sperma dan indung telur ovum, ini terjadi pembuahan yang menempel dinding rahim, itu seperti sesuatu yang menggantung, kayak kepompong seperti itu. Tahun 610 Masehi, tahun 611 Masehi, belum ada ilmu pengetahuan yang bisa mendeteksi proses penciptaan manusia, tapi Al-Quran sudah menegaskan hal tersebut. Luar biasa. Maka disinilah ketika kita memaknai kalimat Iqra itu, umat Islam saat ini disuruh membaca apapun terkait dengan berbagai macam hal yang terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita, fenomena apapun, termasuk saat ini ketika kita melihat fenomena yang lagi menjadi perhatian umat Islam di dunia. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dibombardir oleh tentara Israel. Mungkin ketika kita di sini kita tidak merasakan aura yang ada di sana. Bagaimana situasi di sana? Tapi paling tidak kita bisa melihat itu dengan bacaan-bacaan kita. Baik di media sosial maupun yang kita lihat di media-media yang lain, televisi misalnya. Tahun 2011, 12, 13 saya itu berkesempatan untuk kuliah di Kanal Suez University namanya. Kanal Suez University. Kanal Suez University itu jaraknya kurang lebih 400 km dari Kairo, Mesir. Dan juga jaraknya kurang lebih 300 kilo ke Palestina. Saya pernah melakukan perjalanan darat dari Kanal Suez University itu ke Palestina melalui jalan darat Rafah, melalui Rafah, perbatasan Mesir dengan Palestina. Sepanjang perjalanan menuju ke sana, pos-pos penjagaan militer Israel itu sebelum masuk ke Palestina itu luar biasa ketat. Luar biasa ketat. Apalagi bawa tustel, bawa alat yang bisa merekam secara suara aja enggak boleh. Aktivitas penduduk di sana itu senantiasa dipantau dengan ketat. Bagaimana kita merasakan kekejaman dan keberingasan tentara Israel ketika di perbatasan itu, sehingga aktivitas masyarakat Palestina ke Mesir itu banyak dilakukan melalui jalan bawah tanah, terowongan-terowongan begitu. Yang kalau ketemu itu langsung dibom terowongan itu. Jadi memang benar-benar diblokade ketika kita masuk untuk mengunjungi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Auranya seperti itu. Lantas bagaimana kita membaca situasi ini? Ya, ini kita mencoba untuk membaca ini. Kan kita ikro, memaknai ikro dalam kehidupan. Kita coba membaca ini. Karena ada buku-buku menarik, Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita banyak membaca.
ada tulisan Muhammad Arkun misalnya, membaca Al-Quran bersama Arkun. Itu yang dibaca situasi sosial, fenomena sosial dikaitkan dengan bagaimana kita membaca Al-Quran, membaca sejarah yang kita kaitkan dengan wahyu Allah. Kalau diruntut itu akan memerlukan waktu yang panjang dan mungkin berseri-seri. Coba kita baca Palestina seperti apa. Ya. Sejak tahun, dalam sejarah ini, sejak tahun 3500 sampai 5000 sebelum Masehi. Memang daratan yang saat ini disebut Palestina itu sudah dihuni oleh masyarakat yang saat itu keturunan Nabi Nuh, namanya masyarakat Kanaan dan yang lain-lain, bangsa Kanaan. Yang pada akhirnya di sana itu menurunkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disinilah kemudian ada korelasinya bagaimana pentingnya situs peradaban di Palestina itu dengan agama Islam. Karena kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak moyangnya ya, penganut agama-agama Samawi, millata Ibrahim Hanifah. Di sini kita melihat korelasi yang sangat strategis, yang sangat penting antara agama Islam dengan situs di Masjidil Aqsa. Terlebih ketika kita itu membaca surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Langsung itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu dalam beberapa riwayat hadis dikatakan adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Sebelum dibangunnya Masjid Nabawi. Ya. Karena apa? Ketika Masjidil Haram dibangun oleh para malaikat, kemudian di sana Nabi Adam juga beribadah di sana, direvitalisasi oleh Nabi Ibrahim. Dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim itu tinggal di Palestina, memiliki dua istri. Yang satu bernama Sayyidah Sarah yang melahirkan Nabi Ishak, tinggal di Palestina. Yang satu namanya Sayyidah Hajar, punya putra namanya Ismail. Akhirnya oleh Allah diperintahkan untuk dibawa ke Mekkatul Mukarramah. Di sini awal mula munculnya peradaban Arab itu. Ketika Nabi Ibrahim membawa putranya yang masih bayi Ismail ke Mekkah, di situ diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana, ya Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku, katanya Ibrahim, min dzurriyyati, meninggalkan keluargaku, keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairu dzi zar'in inda baitikal muharram, yang tidak ada pepohonan di sana, di dekat rumahmu yang mulia. Disinilah kemudian ada Palestina, ada Mekah. Korelasinya sangat erat sekali, walaupun jaraknya sekitar 1.500 kilometer. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim membawa istrinya Sayyidah Hajar sama Ismail ke Mekkatul Mukarramah yang jaraknya 1.500 km. Yang saat itu tidak ada kendaraan. Kendaraannya ada hanya unta, paling cepat kuda. Berapa bulan perjalanan itu ditempuh. Ini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Sangat luar biasa hubungannya antara
Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa kemudian situs Masjidil Aqsa menjadi penting bagi umat Islam? Pada fase-fase selanjutnya ketika Nabi Ibrahim di sana membangun kembali Masjidil Aqsa, kemudian merevitalisasi Masjidil Haram, kita bisa lihat itu. Rasulullah itu Isra Mi'raj itu tahun 10 kenabian. Artinya masa-masa akhir ketika beliau itu sebelum hijrah. Rasulullah itu diperintahkan hijrah itu tahun 622 Masehi. Tahun 622 Masehi. Kemudian Rasulullah di sana membangun Masjid Nabawi. Membangun Masjid Nabawi. Maka di sini kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi di Palestina itu, apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita itu, kita bisa melihat pembelajaran ketika Rasulullah SAW hijrah. Apa yang pertama kali dilakukan Rasulullah setelah membangun Masjid Nabawi, masjid ketiga. Jadi kota suci niku Pak nggih, Bu. Setelah Masjidil Haram, di sana ada Ka'bah. Kemudian ada Masjid Nabawi, di sana ada makam Rasulullah, itu ada Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah itu menerima perintah sholat itu melalui perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Bayangkan, korelasinya sangat luar biasa erat dengan agama Islam, sehingga menjadi kitab tempat sucinya umat Islam ketiga setelah Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Dan melalui mikot Masjidil Aqsa, Rasulullah ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah sholat. Dan Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblatnya umat Islam beberapa bulan, 2 bulan kurang lebih. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, kan seperti itu. Setelah Nabi Muhammad itu tidak lagi sholat menghadap Masjidil Aqsa. Maka ketika kita membaca situasi saat ini, kita bisa membaca ketika bagaimana Rasulullah itu hijrah. Apa yang dilakukan Rasulullah setelah membangun masjid? Pertama, mempersaudarakan saudara kita, saudara yang saat itu sedang hijrah, yang disebut Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah orang yang hijrah ke Yasrib, sedangkan Ansor adalah orang yang penduduk asli Madinah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah atas nama kesamaan agama, atas nama kesamaan akidah. Dibangun sebuah ukhuwah Islamiyah yang kokoh dan kuat, yang kokoh dan kuat. Padahal saat itu tahun 622 Masehi, bangsa Arab tidak mengenal yang namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang didasarkan atas nama kesamaan agama tidak ada. Yang ada hanya kaitannya dengan nasab. Itu yang pertama. Sehingga muncul di sana persatuan yang kuat ya, yang didasarkan atas nama kesamaan agama yang disebut ukhuwah Islamiyah. Yang nomor 2, Rasulullah menyadari bahwa di Madinah itu, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya yang tinggal itu umat Islam. Di sana juga ada umat beragama yang lain. Ada suku-suku yang lain. Maka di sini Rasulullah membangun sebuah aliansi strategis yang bersama-sama mempunyai tujuan untuk membangun Madinah dan mempertahankan Madinah dari serangan-serangan luar. Maka Rasulullah membuat perjanjian yang disebut Mitsaqul Madinah atau piagam Madinah, yang saat ini dikenal sebagai konstitusi atau hukum dasar tertua yang pernah dibuat oleh manusia. Di sini kemudian terbangun namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang didasarkan atas
nama kesamaan kewarganegaraan. Setelah ukhuwah Islamiyah dibangun secara kuat oleh Rasulullah. Maka ketika kita melihat peristiwa hijrahnya Rasulullah itu dengan membaca fenomena yang saat ini berkembang dan terjadi di saudara-saudara kita di Palestina, apa yang terjadi di sana? Siapa sih yang paling berhak dengan tanah Palestina? Sejarahnya panjang, dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai kemudian Nabi Ibrahim, sampai kemudian di sana Nabi Syuaib menurunkan anak turunnya, sampai ada Nabi Yusuf berhijrah ke Mesir, sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj, sampai kemudian Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Palestina. Di sana kemudian dibangun, situs itu diperluas, Masjidil Aqsa diperluas oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika masa perang salib terjadi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bisa merebut kembali Baitul Maqdis dari tentara salib. Kemudian pada masa dinasti Turki Utsmani, dinasti Ottoman, situs Masjidil Aqsa itu menjadi tempat penting bagi umat muslim. Maka ketika kita melihat rentetan sejarah ini, tentunya bagaimana umat Islam di Palestina itu harus bahu-membahu agar bersatu untuk mempertahankan Palestina. Setelah deklarasi Balfour itu, ketika Theodor Herzl itu menyuarakan Zionisme internasional untuk kembali ke tanah yang dijanjikan, katanya seperti itu. Maka Zionis itu bersama-sama berbondong-bondong ke sana, difasilitasi oleh Inggris karena saat itu memang kendali di bawah Inggris. Akhirnya secara perlahan umat Palestina, bangsa Palestina mulai terpinggirkan, ya, karena urusan politik. Ketika dinasti Ottoman Turki Utsmani runtuh setelah Perang Dunia Pertama, maka di situ Liga Arab, bangsa-bangsa Arab membentuk yang namanya PLO, ya, Palestine Liberation Organization. Jadi organisasi pembebasan Palestina yang saat itu diketuai oleh Yasir Arafat. Tapi kan kemudian, ya, umat di Palestina, umat Islam di Palestina itu banyak faksi yang tidak bisa disatukan. Ada Fatah, ada Hamas yang memiliki orientasi perjuangan yang berbeda. Maka ketika Fatah, Hamas bersatu, maka menjadi kokoh dan kuat. Di sini juga diperlukan kepedulian dari umat Islam di dunia untuk menyuarakan secara bersama-sama dan mengutuk tragedi kemanusiaan yang ada di sana. Karena apa? Ketika kita melihat fakta sejarah secara beruntun-runtut, tentunya kita memahami bahwa situasi ini diperkeruh oleh kepentingan-kepentingan politik. Maka disinilah kemudian pentingnya membangun solidaritas sesama muslim yang kokoh, sehingga umat Islam di Palestina menjadi kuat. Karena jangan lupa bahwa, ya, Masjidil Aqsa ada di Palestina yang kaitan sejarahnya sangat kuat dengan agama Islam. Karena di sanalah, ya, Rasulullah SAW itu keyakinan kita melakukan Mi'raj, ya, Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Inilah yang kemudian kita sebut dengan memaknai Iqra dalam kehidupan. Maka kita bisa membaca situasi yang saat ini berkembang dan terjadi. Kita bisa membaca kaitannya dengan situasi politik yang saat ini menjelang tahun 2024. Karena apa? Karena umat Islam harus peka, harus peduli
peduli, harus membaca berbagai macam hal. Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Inna, sungguhnya kami, katanya Allah, nahnu nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, wa naktubu, dan mencatat ma qaddamu, apa yang dulu pernah terjadi, wa asarahum, dan bekas-bekasnya. Artinya apa? Sejarah itu adalah hamparan luas yang kita bisa baca, dan itu menjadi pembelajaran kita bersama untuk memperbaiki diri, untuk berkaca agar kita bisa hidup menjadi lebih baik. Al-Quran juga menegaskan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak melihat apa yang diperbuat Tuhanmu kepada kaum Ad? Siapa kaum Ad itu? Irama zatil bilad, adalah kaum yang memiliki peradaban Iram namanya. Apa peradaban Iram itu? Allazi lam yukhlaq misluha fil bilad, adalah sebuah peradaban yang tidak pernah dibangun peradaban itu pada masanya. Artinya peradaban kaum Ad ini sangat maju sekali. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan apakah kamu juga tidak melihat apa yang diperbuat Tuhanmu kepada kaum Samud? Adalah kaum yang kuat, adalah kaum yang pintar. Dia bisa membangun tempat-tempat hunian di padang-padang gersang, bahkan di gunung-gunung. Wa fir'auna dzil autad. Apakah kamu juga tidak melihat apa yang diperbuat Tuhanmu kepada Fir'aun? Siapa Fir'aun? Dzil autad, adalah raja yang memiliki pasukan yang kuat, sehingga dia mengaku Tuhan. Alladzina taghaw fil bilad, baik kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, taghaw fil bilad, berbuat rusak di dalamnya. Fa aksaru fihal fasad, dan sebagian besar mereka rusak. Fasobba alaihim rabbuka sautu adab, maka Allah menimpakan adab yang pedih kepada kaum Ad. Dibinasakan kaum Ad, dibinasakanlah kaum Samud dengan azab yang begitu luar biasa, menyakitkan, dan diazablah Fir'aun dengan ditenggelamkan di dasar samudra. Lah, ini adalah bagaimana kita bisa belajar dan membaca dari sejarah umat-umat terdahulu yang wanaktubu ma qaddamu wa asarahum, yang telah dituliskan Allah. Dan ini adalah pembacaan yang jelas agar kita umat Islam semakin beriman kepada Allah, bahwa dulu pernah ada kejadian-kejadian seperti itu. Maka jangan sampai kemudian kita lalai akan perintah Allah, akan syariat Allah. Begitu juga yang terjadi di Palestina. Janganlah kemudian perpecahan di sana itu memperlemah umat Islam di sana, sedangkan di sini umat Islam harus bersatu di seluruh dunia untuk menyuarakan bagaimana kekejaman di sana itu menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan, apalagi nilai-nilai agama yang telah dituntunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Di sini pentingnya kita membaca dalam berbagai macam hal yang terjadi. Mudah-mudahan sekilas kajian ini bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwa kita umat Islam mulai awal Al-Quran itu diturunkan disuruh untuk membaca berbagai macam hal yang terjadi, terutama kejadian di sekeliling kita. Karena Rasulullah itu pada hakikatnya menurut banyak para mufassir disuruh untuk membaca dirinya sendiri. Ya, ketika kita baca tafsir itu secara detail, misalnya pemahaman para pakar itu secara detail, kita membaca diri kita sendiri aja nggak bisa. Ya. Oleh karena itu ada hadis qudsi yang mengatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa tahu dirinya sendiri, maka dia akan tahu akan hakikat Tuhan. Karena apa? Karena membaca manusia itu sama dengan kita memahami ciptaan Allah yang begitu luar biasa istimewa dan yang begitu luar biasa unik. Kita jumlah rambut kita berapa saya tidak tahu.
Jumlah alis kita aja nggak tahu, apalagi kemudian membaca ciptaan Allah yang ada di dalam tubuh kita. Belum lagi membaca jiwa kita, belum lagi membaca mengapa manusia itu bisa hidup, yang di sana ada ruh. Maka kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi itulah luar biasanya umat Islam dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pembelajaran dan iktibar dari kehidupan kita dengan membaca situasi yang berkembang. Mungkin dari penjelasan ini ada pertanyaan sebelum kita akhiri dengan doa. Sampun nggih? Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighra. Allahumma tawwil a'marana wa siyasatana wa hasin amalana. Allahumma inna nas'aluka sihhatan bit taqwa wa tula umrina wa husna amalina wa rizqan la tu'adhib alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih di lepas. Ini sudah punya Surabaya.